Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini teman-teman kita akan melakukan sesi latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K kompetensi teknis. Jabatannya adalah operator layanan operasional bagian ke-15. Nah, jadi dalam bagian ke-15 ini nanti akan ada sebanyak 40 soal ya yang akan kita simulasikan. Nah, soal-soal yang kita susun teman-teman itu sudah menyesuaikan materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB. Dan soal-soalnya juga sudah kita ambil dari field record ya, field record tahap 1 kemarin yang keluar dari tahap 1 kemarin ya. Nah, artinya soal-soalnya kita ambil juga dari soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke, jadi kompetensi teknis itu perlu kita ketahui bahwa untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar ya sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini teman-teman materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB ya untuk jabatan operator layanan operasional. Jadi ada 8 teman-teman. Nah, ada 8 materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB, dan materi pokok inilah yang menjadi dasar untuk nanti diujikan ya dalam ujian di tahap 2 juga saya rasa gitu kan, karena tahap 2 ini merupakan lanjutan daripada tahap 1. Nah, jadi 8 ini teman-teman. Nah, terus kemudian sesuai dengan pengalaman di tahap 1 kemarin bahwasanya ternyata materi ujiannya itu ada pelajaran TIU teman-teman ya. Ada tes intelijensia umum ya. Nah, di situ ada sinonim, antonim, hitungan sederhana, kemudian menghitung jarak, menghitung waktu, dan lain-lain ya, menghitung perbandingan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu disarankan untuk teman-teman semua selain mempelajari teknis, teman-teman juga mempelajari TIU ya. Mempelajari TIU, mempelajari manajerial ya, mempelajari sosio-kultural ya kan. Itu jadi selain teknis ada TIU, ada manajerial ya, ada sosio-kultural, kemudian ada juga wawancara. Nah, itu nanti materi-materi yang pasti akan keluar di ujian di tahap 2 karena tahap 2 merupakan lanjutan dari tahap 1 kemarin. Oke, teman-teman. Kita langsung saja ya menuju simulasi soal yang pertama. Yang pertama, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan sarana dan prasarana di kantor pemerintah? A. Komputer dan printer, B. Meja dan kursi kerja, C. Kendaraan dinas, D. Alat tulis kantor, atau E. Dana operasional. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang E. Kita lihat pembahasan, dana operasional bukan merupakan sarana atau prasarana, melainkan anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional kantor ya. Jadi yang bukan prasarana dan sarana itu adalah yang E, dana operasional. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika barang yang diterima mengalami kerusakan ringan? A. Membuangnya dan meminta penggantian. B. Menggunakan barang tersebut selama masih berfungsi. C. Mencatat kondisi barang dalam berita acara pemeriksaan. D. Memperbaikinya sendiri tanpa melaporkan. Atau E. Langsung meminta penggantian dari vendor. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, semua kondisi barang harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, jadi yang tepat itu yang C, teman-teman. Jadi walaupun dia kerusakannya ringan ya, apapun kondisinya, itu tetap ya dicatat kondisi barang tersebut dalam berita acara pemeriksaan. Oke, selanjutnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana setelah diterima?
A. Operator layanan operasional, B. Kepala bagian keuangan, C. Sekretaris dinas, D. Vendor penyedia, atau E. Bagian umum dan logistik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan bagian umum dan logistik itu bertanggung jawab atas penyimpanan dan distribusi barang setelah diterima dan diperiksa ya. Jadi merupakan bagian umum dan logistik yang bertanggung jawab ya setelah sarana dan prasarana telah diterima. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati? A. Memeriksa hanya dari segi jumlahnya, B. Mengandalkan laporan vendor, C. Melakukan pengecekan fisik dan dokumen pengadaan, D. Menunggu laporan penggunaan dari pegawai yang menerima barang, E. Menguji coba barang secara langsung. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, pengecekan fisik, dan dokumen pengadaan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum menyetujui penerimaan barang. Nah, jadi yang C teman-teman, melakukan pengecekan fisik dan dokumen pengadaan. Selanjutnya, dokumen apa yang harus ditandatangani setelah barang diterima dan diperiksa? A. Faktur pajak, B. Surat perintah kerja, C. Berita acara serah terima, D. Laporan audit internal, atau E. Laporan keuangan tahunan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan BAST ya, atau berita acara serah terima, itu adalah dokumen resmi yang menandai penerimaan barang setelah diperiksa dan dinyatakan sesuai ya. Jadi yang ditandatangani setelah barang diterima itu adalah berita acaranya, atau di sini BAST ya, berita acara serah terima. Selanjutnya, apa manfaat utama buku kendali dibandingkan pencatatan manual tanpa struktur? A. Memudahkan audit dan pertanggungjawaban aset. B. Mengurangi jumlah barang yang harus dicatat. C. Mempermudah pengguna dalam meminjam barang. D. Mengurangi anggaran operasional kantor. Atau E. Mempercepat proses pembelian barang baru. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan. Buku kendali memberikan struktur yang jelas sehingga memudahkan proses audit dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset ya. Jadi manfaat buku kendali ya dibandingkan pencatatan manual itu adalah ini. Salah satunya memudahkan audit dan pertanggungjawaban aset. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk dalam memastikan pencatatan sarana dan prasarana tetap terkelola dengan baik? A. Operator layanan operasional, B. Kepala bagian keuangan, C. Vendor penyedia barang, D. Sekretaris dinas, atau E. Audit internal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Operator layanan operasional bertugas mencatat, memperbarui, dan mengelola informasi terkait sarana dan prasarana dalam buku kendali ya. Jadi jawabannya yang operator layanan operasional. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari duplikasi pencatatan dalam buku kendali? A. Memeriksa daftar pencatatan sebelum menambahkan entry baru. B. Menggunakan format dokumen yang berbeda untuk setiap kategori barang. C. Membuat buku kendali terpisah untuk setiap ruangan. D. Menghapus data lama sebelum menambahkan yang baru. Atau E. Hanya mencatat barang yang memiliki nilai tinggi. Jawabannya benar itu adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan, pemeriksaan daftar pencatatan sebelum menambahkan entry baru akan mencegah duplikasi dan memastikan data tetap akurat, ya. Pencegahan duplikasi itu bisa melakukan pemeriksaan daftar pencatatan sebelum menambahkan entry baru. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika ditemukan barang yang tidak tercatat dalam buku kendali? A. Menambahkannya ke dalam daftar tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Melakukan verifikasi dan mencatat barang dalam daftar inventaris. C. Mengabaikannya jika barang tersebut sudah lama ada. D. Memindahkan barang ke gudang tanpa pencatatan. Atau E. Menghapus barang yang serupa untuk menggantinya. Jawabannya yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, barang yang tidak tercatat harus diverifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar inventaris agar tidak ada aset yang terlewat, ya. Jadi jawabannya yang B. Melakukan verifikasi dan mencatat barang dalam daftar inventaris. Selanjutnya, bagaimana buku kendali membantu dalam efisiensi operasional kantor? A. Mengurangi biaya pemeliharaan barang. B. Mempermudah pemantauan pemeliharaan dan distribusi aset. C. Menyediakan informasi untuk audit pajak. D. Memastikan barang tidak digunakan oleh pihak eksternal. E. Mempermudah pencatatan anggaran tahunan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, buku kendali berperan dalam pencatatan aset secara rapi sehingga memudahkan pemantauan, pemeliharaan, dan distribusi barang. Jadi jawabannya yang B, ya. Mempermudah pemantauan, pemeliharaan, dan distribusi aset. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika unit penerima menolak barang yang didistribusikan? A. Mengembalikan barang ke gudang dan mencatat dalam laporan. B. Memaksa unit untuk menerima barang sesuai prosedur. C. Mendistribusikan barang ke unit lain tanpa konfirmasi. D. Menghapus barang dari daftar inventaris. Atau E. Menghubungi vendor untuk mengganti barang. Jawabannya adalah kita lihat, ya, yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan, jika barang ditolak, operator harus mengembalikan ke gudang dan mencatat alasan penolakan agar tidak ada aset yang tidak terdokumentasi, ya. Jadi jawabannya yang A, mengembalikan barang ke gudang dan mencatat dalam laporan. Selanjutnya, apa risiko utama jika distribusi sarana dan prasarana tidak terdokumentasi dengan baik? A. Hilangnya barang tanpa pertanggungjawaban. B. Meningkatnya efisiensi operasional. C. Terjadinya pengurangan anggaran untuk pengadaan berikutnya. D. Memudahkan proses audit internal. Atau E. Mengurangi kebutuhan pencatatan dalam laporan tahunan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, ya. Pembahasan, tanpa dokumentasi yang baik, barang dapat hilang tanpa pertanggungjawaban, menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset, ya. Sehingga yang benar itu A, hilangnya barang tanpa pertanggungjawaban. Itu salah satu resikonya, ya. Selanjutnya, mengapa perlu dilakukan pencocokan antara barang yang didistribusikan dengan permintaan unit kerja? A. Supaya unit kerja dapat menerima lebih banyak barang. B. Agar proses distribusi lebih cepat. C. Untuk memudahkan proses pembayaran kepada vendor. D. Agar barang yang diberikan lebih berkualitas. Atau E. Untuk menghindari pengiriman barang yang tidak dibutuhkan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan pencocokan barang dengan permintaan unit kerja mencegah pengiriman barang yang tidak diperlukan sehingga distribusi lebih efisien, ya. Jadi jawaban yang E, untuk menghindari pengiriman barang yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terdapat selisih jumlah barang antara dokumen distribusi dan kondisi nyata? A. Melakukan investigasi dan mencatat dalam laporan. B. Mengubah dokumen agar sesuai dengan jumlah barang yang ada.
C. Mengabaikan selisih tersebut jika tidak terlalu besar. D. Mengirim barang tambahan tanpa konfirmasi. E. Menunggu laporan dari unit penerima sebelum bertindak. Jawabnya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Selisih jumlah barang harus diinvestigasi dan dicatat untuk memastikan transparansi serta menghindari masalah di kemudian hari ya. Jadi yang A dilakukannya investigasi dan mencatat dalam laporan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa barang yang didistribusikan itu digunakan dengan optimal oleh unit penerima? A. Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan barang. B. Memberikan instruksi penggunaan barang sebelum distribusi. C. Mengurangi jumlah barang yang dikirim ke unit kerja. D. Menghapus barang dari daftar inventaris setelah didistribusikan. E. Meminta unit kerja untuk melakukan audit internal. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Pemantauan dan evaluasi memastikan bahwa barang digunakan sesuai kebutuhan dan tidak terbuang sia-sia. Ya, jadi jawaban yang A, melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan barang. Selanjutnya, bagaimana prosedur pencatatan barang yang baru diterima dalam inventaris? A. Memasukkan barang ke dalam daftar inventaris setelah digunakan. B. Menunggu laporan pegawai sebelum mencatat barang. C. Mencatat barang dalam kartu inventaris barang sebelum didistribusikan. D. Menunggu proses audit sebelum pencatatan. Atau E. Memverifikasi barang secara tahunan sebelum pencatatan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Barang harus dicatat dalam daftar inventaris sebelum didistribusikan agar data aset selalu akurat. Ya, jadi jawabannya yang C. Mencatat barang dalam kartu inventaris barang sebelum didistribusikan. Selanjutnya, jika ditemukan barang yang rusak saat inventarisasi, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Membuangnya langsung tanpa pencatatan. B. Memindahkannya ke gudang tanpa melaporkan. C. Mencatat kondisi barang dan melaporkannya untuk perbaikan atau penghapusan. D. Menghapus barang dari daftar inventaris tanpa konfirmasi. E. Mengabaikan kerusakan jika masih bisa digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Barang yang rusak harus dicatat dalam laporan inventarisasi dan dilaporkan untuk perbaikan atau penghapusan sesuai dengan prosedur ya. Jadi jawabannya yang C. Mencatat kondisi barang dan melaporkannya untuk perbaikan atau penghapusan. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar penghapusan barang dari daftar inventaris? A. Barang sudah tidak digunakan dalam 5 tahun terakhir. B. Barang telah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. C. Barang digantikan dengan model yang lebih baru. D. Barang dipindahkan ke unit lain. Atau E. Barang telah diberikan kepada pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Barang hanya dapat dihapus dari inventaris jika rusak berat dan tidak bisa diperbaiki sesuai dengan prosedur penghapusan aset. Ya, jadi jawabannya yang B. Barang telah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Selanjutnya, apa manfaat dari pencatatan kode inventaris pada setiap barang? A. Memudahkan pelacakan dan audit barang. B. Meningkatkan harga jual barang bekas. C. Mengurangi kebutuhan pencatatan manual. D. Mempermudah distribusi barang ke pegawai. Atau E. Mengurangi jumlah barang yang perlu diperiksa. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Kode inventaris membantu dalam pelacakan dan audit aset. Memastikan bahwa setiap barang terdokumentasi dengan benar ya. Jadi jawabannya yang A,
memudahkan pelacakan dan audit barang. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa proses inventarisasi berjalan dengan baik? A. Tidak ada aset yang hilang atau tidak tercatat. B. Semua barang dapat digunakan tanpa perbaikan. C. Pengadaan barang baru tidak diperlukan. D. Setiap barang memiliki spesifikasi teknis yang jelas. E. Laporan keuangan tahunan menunjukkan surplus anggaran. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Keberhasilan inventarisasi ditandai dengan tidak adanya aset yang hilang atau tidak tercatat dalam sistem. Ya, jadi jawabannya yang A, tidak ada aset yang hilang atau tidak tercatat. Selanjutnya, apa indikator bahwa pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik? A. Semua pegawai mendapatkan akses sesuai kebutuhannya. B. Tidak ada barang yang hilang atau rusak akibat penggunaan yang salah. C. Sistem peminjaman berjalan sesuai prosedur. D. Semua jawaban ABC benar. E. Penggunaan barang dibatasi hanya untuk pejabat tinggi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman ya. Semua jawaban ABC benar. Pembahasan indikator keberhasilan mencakup akses yang adil, tidak ada kehilangan atau kerusakan, serta sistem peminjaman yang sesuai dengan prosedur ya. Nah, jadi jawaban ini ya, jawaban ABC itu adalah benar ya. Indikator pengaturan penggunaan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik ya, ditandai dengan semua pegawai mendapatkan akses, tidak ada barang hilang atau rusak, sistem peminjaman berjalan sesuai prosedur. Sehingga jawabannya adalah yang D. Semua jawaban ABC itu benar. Bukan penggunaan barang dibatasi hanya untuk pejabat tinggi. Nah, ini salah. Oke, selanjutnya. Apa yang harus dilakukan jika ada barang yang sering digunakan dan mengalami keausan? A. Mengusulkan pengadaan barang baru sebagai cadangan. B. Membatasi penggunaan barang agar lebih awet. C. Menghapus barang dari daftar inventaris. D. Meminta pegawai menggunakan barang pribadi. E. Tidak melakukan apa-apa hingga barang benar-benar rusak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan barang yang sering digunakan harus diusulkan untuk pengadaan ulang agar operasional kantor tidak terganggu ya. Jadi jawabannya yang A, melakukan pengusulan pengadaan barang baru sebagai cadangan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa pegawai bertanggung jawab atas penggunaan sarana dan prasarana? A. Menggunakan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian. B. Memberikan sanksi bagi yang tidak merawat barang. C. Mewajibkan pegawai menandatangani dokumen peminjaman. D. Semua jawaban ABC benar. E. Membebaskan pegawai untuk mengambil barang tanpa aturan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Sistem pencatatan, sanksi, dan dokumen peminjaman memastikan pegawai bertanggung jawab atas penggunaan barang ya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu semua jawaban A, B, C itu benar, yaitu menggunakan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian, kemudian memberikan sanksi bagi yang tidak merawat barang, kemudian mewajibkan pegawai menandatangani dokumen peminjaman. Nah, ini semua benar ya. Ini cara untuk memastikan bahwa pegawai itu bertanggung jawab atas penggunaan sarana dan prasarana. Sehingga jawabannya adalah yang D. Beda dengan E, membebaskan pegawai untuk mengambil barang tanpa aturan. Nah, ini salah. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kantor?
A. Menyediakan lebih banyak barang agar tidak terjadi kekurangan. B. Memberikan kebebasan penuh kepada pegawai dalam menggunakan barang. C. Memonitor penggunaan barang, memastikan pemeliharaan, dan mengalokasikan sesuai kebutuhan. D. Membatasi penggunaan barang hanya untuk divisi tertentu. Atau E. Mengurangi pengadaan barang baru untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana dilakukan melalui monitoring, pemeliharaan rutin, serta distribusi barang sesuai kebutuhan agar efisiensi tetap terjaga. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Monitor penggunaan barang, memastikan pemeliharaan, dan mengalokasikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terdapat unit kerja yang membutuhkan sarana dan prasarana tetapi stok barang terbatas? A. Mengalokasikan barang berdasarkan urgensi kebutuhan. B. Menunggu hingga pengadaan berikutnya tanpa solusi sementara. C. Meminta unit kerja mencari alternatif sendiri. D. Memprioritaskan unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbanyak. Atau E. Mengambil barang dari unit lain tanpa koordinasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, dalam kondisi stok terbatas, prioritas harus diberikan kepada unit yang paling membutuhkan berdasarkan urgensi operasional agar efektivitas kerja tetap terjaga. Ya, jadi jawabannya yang A. Mengalokasikan barang berdasarkan urgensi kebutuhan. Ya, selanjutnya. Apa tujuan utama dari pengecekan kondisi sarana dan prasarana kantor? A. Memastikan semua barang dalam kondisi baik dan dapat digunakan. B. Mengurangi jumlah barang yang perlu dipelihara. C. Mempercepat proses pengadaan barang baru. D. Menghindari penggunaan barang oleh pegawai. Atau E. Mengurangi biaya operasional kantor. Jawabannya yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Pengecekan kondisi sarana dan prasarana bertujuan untuk memastikan semua barang dalam keadaan layak guna dan sesuai dengan standar operasional kantor ya. Jadi yang benar itu yang A, teman-teman. Memastikan semua barang dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Selanjutnya, dokumen apa yang digunakan untuk mencatat hasil pengecekan kondisi sarana dan prasarana? A. Berita acara serah terima. B. Laporan pemeriksaan sarana dan prasarana. C. Kartu inventaris barang. D. Faktur pembelian. Atau E. Surat keputusan kepala kantor. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawabannya itu yang B. Pembahasan, laporan pemeriksaan sarana dan prasarana digunakan untuk mencatat kondisi barang dan rekomendasi tindakan perbaikan atau penggantian ya. Jadi jawabannya yang B. Laporan pemeriksaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana? A. Memeriksa daftar inventaris barang yang ada. B. Menghubungi vendor penyedia barang. C. Mendistribusikan barang yang masih baru. D. Menunggu laporan dari pegawai terkait kondisi barang. Atau E. Menghapus barang yang dianggap sudah lama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, sebelum melakukan pengecekan, operator harus memastikan daftar inventaris barang agar proses pengecekan lebih sistematis dan terstruktur ya. Jadi yang benar itu yang A, melakukan pemeriksaan daftar inventaris barang yang ada. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa pengecekan kondisi barang dilakukan secara akurat? A. Menggunakan checklist standar pemeriksaan kondisi barang. B. Mempercayai laporan pegawai tanpa verifikasi.
C. Melakukan pengecekan hanya pada barang yang sering digunakan. D. Mengandalkan laporan keuangan untuk mengetahui status barang. E. Menunggu barang mengalami kerusakan sebelum diperiksa. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang A. Pembahasan checklist standar pemeriksaan memastikan bahwa setiap aspek dari kondisi barang diperiksa dengan cara yang objektif dan sistematis. Ya, jadi yang benar itu yang A. Menggunakan checklist standar pemeriksaan kondisi barang. Selanjutnya, apa tindakan yang harus dilakukan jika ditemukan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak ringan? A. Langsung menghapus barang dari daftar inventaris. B. Melaporkan dan mengusulkan perbaikan kepada bagian terkait. C. Mengganti barang dengan yang baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut. D. Membiarkan barang tetap digunakan selama masih berfungsi. E. Memindahkan barang ke gudang tanpa pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan barang dengan kerusakan ringan harus dilaporkan dan diusulkan untuk perbaikan agar tetap bisa digunakan dengan optimal ya. Jadi kalau rusak ringan itu bisa melakukan pelaporan ya, kemudian mengusulkan perbaikan kepada bagian terkait. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan dengan baik? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian keuangan. C. Pegawai yang menggunakan barang. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Tim audit internal. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, operator layanan operasional bertanggung jawab dalam perawatan barang agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Ya, jadi yang A, operator layanan operasional. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi barang yang memerlukan perawatan lebih intensif? A. Melakukan inspeksi visual dan uji coba fungsi barang secara berkala. B. Menunggu hingga barang mengalami kerusakan total. C. Mengandalkan laporan keuangan sebagai acuan. D. Menghitung umur barang tanpa melakukan pemeriksaan langsung. Atau E. Bertanya kepada vendor terkait kondisi barang. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu yang A, teman-teman. Pembahasan inspeksi visual dan uji coba fungsi barang secara berkala dapat membantu mengidentifikasi barang yang perlu perawatan lebih intensif ya. Jadi jawabannya yang A, melakukan inspeksi visual dan uji coba fungsi barang secara berkala. Selanjutnya, apa tindakan yang harus dilakukan jika sarana dan prasarana kantor mengalami kerusakan berat? A. Menyimpan barang di gudang meskipun tidak digunakan. B. Tetap menggunakan barang selama masih bisa berfungsi. C. Memperbaiki barang tanpa laporan resmi. D. Memberikan barang kepada pegawai tanpa pencatatan. E. Mengusulkan penghapusan barang dari daftar inventaris. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang E. Pembahasan barang yang mengalami kerusakan berat dan tidak bisa diperbaiki harus diusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris agar tidak membebani operasional kantor ya. Jadi jawabannya yang E, melakukan pengusulan penghapusan barang dari daftar inventaris. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk menyusun anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kantor? A. Berdasarkan kebutuhan pemeliharaan yang terjadwal dan historis kerusakan barang. B. Mengalokasikan dana hanya untuk barang yang sering digunakan. C. Menunggu permintaan perbaikan sebelum menyusun anggaran. D. Menggunakan anggaran yang tersisa dari pengadaan barang baru. E. Tidak mengalokasikan dana pemeliharaan untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan
Anggaran pemeliharaan harus disusun berdasarkan jadwal perawatan dan riwayat kerusakan barang untuk memastikan kebutuhan terakomodasi dengan baik. Jadi jawabannya yang A ya, berdasarkan kebutuhan pemeliharaan yang terjadwal dan historis kerusakan barang. Selanjutnya, apa manfaat utama dari pemeliharaan preventif dibandingkan pemeliharaan korektif? A. Mencegah kerusakan sebelum terjadi dan mengurangi biaya perbaikan. B. Memastikan barang tetap terlihat baru. C. Mengurangi penggunaan barang oleh pegawai. D. Memudahkan proses penghapusan barang dari inventaris. E. Menghindari pengadaan barang baru dalam jangka panjang. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan pemeliharaan preventif bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi, sehingga mengurangi biaya perbaikan dan meningkatkan efisiensi operasional. Ya. Jadi jawabannya yang A, mencegah kerusakan sebelum terjadi dan mengurangi biaya perbaikan. Selanjutnya, dalam sistem layanan operasional, pencatatan peminjaman dilakukan untuk tujuan utama berikut kecuali, berarti yang bukan ya teman-teman. A. Memastikan akuntabilitas penggunaan fasilitas. B. Mengontrol jumlah fasilitas yang tersedia. C. Mendeteksi adanya kehilangan atau kerusakan. D. Memonitor tingkat kepuasan pengguna. Atau E. Menentukan prioritas dalam peminjaman. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan pencatatan peminjaman tidak bertujuan untuk monitor tingkat kepuasan pengguna. Tapi tujuan utama pencatatan itu adalah untuk memastikan akuntabilitas, mengontrol inventaris, dan mendeteksi kerusakan atau kehilangan fasilitas. Ya, jadi yang bukan ya atau kecuali itu yang D. Nah, yaitu monitor tingkat kepuasan pengguna. Selanjutnya, bagaimana operator layanan operasional dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang dipinjamkan? A. Mengawasi setiap peminjaman secara langsung. B. Memberlakukan denda bagi peminjam yang tidak mengembalikan fasilitas tepat waktu. C. Membatasi jumlah fasilitas yang bisa dipinjam oleh satu individu. D. Mengharuskan semua peminjam menyertakan surat rekomendasi dari atasan. Atau E. Melakukan audit berkala terhadap penggunaan fasilitas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, audit berkala terhadap pengguna fasilitas adalah cara paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan peminjaman dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Jadi jawabannya yang E, melakukan audit berkala terhadap penggunaan fasilitas. Selanjutnya, jika ada lebih dari satu permintaan untuk fasilitas yang sama pada waktu yang bersamaan, keputusan peminjaman sebaiknya didasarkan pada A. Urutan waktu pengajuan permohonan. B. Kepentingan dan urgensi penggunaan fasilitas. C. Status jabatan pemohon di perusahaan. D. Jumlah fasilitas yang telah dipinjam sebelumnya oleh masing-masing pemohon. Atau E. Rekomendasi langsung dari manajemen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keputusan peminjaman harus didasarkan pada kepentingan dan urgensi penggunaan fasilitas, bukan hanya urutan waktu atau status pemohon ya. Jadi jawabannya yang B, kepentingan dan urgensi penggunaan fasilitas. Selanjutnya, operator layanan operasional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peminjaman dilakukan dengan prosedur standar. Manakah dari langkah berikut yang bukan bagian dari prosedur standar? A. Menerima dan mengevaluasi permintaan peminjaman. B. Melakukan inspeksi sarana sebelum dan sesudah peminjaman. C. Menandatangani kontrak penggunaan dan peminjam.
dengan peminjam. D. Mencatat transaksi peminjaman dalam sistem inventaris. Atau E. Mengambil tindakan terhadap keterlambatan pengembalian. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan menandatangani kontrak penggunaan dengan peminjam bukan bagian dari prosedur standar peminjaman. Biasanya yang diperlukan hanya formulir pemohonan dan bukti serah terima, bukan kontrak formal ya. Jadi yang bukan ya, prosedur standar itu adalah yang C. Menandatangani kontrak penggunaan dengan peminjam. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik memastikan bahwa fasilitas yang dipinjam dikembalikan dalam kondisi baik? A. Mengandalkan kejujuran peminjam tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. B. Menugaskan tim khusus untuk mengawasi penggunaan fasilitas selama peminjaman. C. Mengharuskan peminjaman menandatangani perjanjian tanggung jawab sebelum peminjaman. D. Melakukan inspeksi kondisi fasilitas sebelum dan sesudah peminjaman. Atau E. Memberikan sanksi kepada semua peminjam, baik yang merusak fasilitas maupun yang tidak. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang D. Pembahasan ya. Melakukan inspeksi kondisi fasilitas sebelum dan sesudah peminjaman adalah cara terbaik untuk memastikan fasilitas dikembalikan dalam kondisi baik. Ini memungkinkan operator layanan operasional untuk mendokumentasikan kondisi awal dan membandingkannya dengan kondisi setelah pemakaian ya. Jadi yang paling benar, yang paling pas itu yang D teman-teman ya, yaitu melakukan inspeksi kondisi fasilitas sebelum dan sesudah peminjaman ya. Tentunya ini untuk mengetahui atau melakukan dokumentasi kondisi awal dan kondisi setelah pemakaian. Oke, teman-teman, demikianlah ya contoh dari 40 soal kompetensi teknis untuk operator layanan operasional. Dengan banyaknya kita berlatih, banyaknya kita belajar, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan nanti mempermudah saat kita menjawab soal-soal saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.